Memulai pidato saya dalam 3, 2, 1. Dewan Juri yang terhormat, individualisme terkadang disamaartikan pada sebuah sikap yang lebih mementingkan hak pribadi dirinya sendiri dibandingkan kepentingan masyarakat. Terkadang sifat ini bisa menyebabkan seseorang menganggap bahwa dirinya lebih penting dari orang lain. Hingga pada akhirnya banyak juga penilaian bahwa sikap mandiri yang berlebihan ini dijuluki dengan kata individualisme. Tak dapat kita pungkiri Dewan Juri yang terhormat, seiring perkembangannya zaman, banyak dari masyarakat yang cenderung mempunyai sifat individualisme. Dan terkadang sifat itu dianggap benar pada suatu waktu tertentu, khususnya ketika kita berada di negara maju. Tetapi Dewan Juri yang terhormat, sikap individualisme dan mandiri ini justru berbanding terbalik dan bertolak belakang dengan kebudayaan yang ada pada negara berkembang. Sehingga dengan ada sebuah narasi yang dominan untuk mendorong masyarakat untuk hidup mandiri dan individualisme ini dipandang tidak efektif dan tidak tepat untuk kita terapkan. Status quo saat ini, di mana sikap individualisme dan mandiri ini memang tepat jika kita terapkan ketika kita berada di negara maju. Dan di negara berkembang, justru lebih condong ingin meningkatkan rasa-rasa seperti sifat nilai kerjasama dan gotong royong. Tujuan kami di sini sangat jelas, yaitu bagaimana narasi yang berlebihan kepada masyarakat itu tidak lagi dilanjutkan. Dalam pembuktian beban kami yang pertama adalah sisi mana yang bisa mendorong masyarakat untuk hidup sesuai kebudayaannya dan meningkatkan keefektivitas manusia sesuai konteks budaya yang ada pada negara berkembang. Mari kita masuk ke dalam argumen pertama kami. Bahwa saja dorongan sikap mandiri dan individualisme ini justru bisa menimbulkan ketegangan atau konflik yang baru. Mengapa kami dapat mengatakan demikian? Patut kita sadari Dewan Juri yang terhormat, bahwa saja di negara berkembang, terdapat sebuah kesenjangan ekonomi dan sosial yang cukup besar. Dengan ada narasi-narasi individualisme dan mandiri yang berlebihan ini, justru bisa menimbulkan konflik baru. Di mana dengan narasi dominan ini bisa semakin memperburuk keadaan. Dengan sikap individualisme ini membuat orang yang mampu semakin lebih maju, sedangkan orang yang tidak mampu atau kurang semakin tertinggal. Hal ini justru bisa memperburuk keadaan yang ada, semakin memperlebar kesenjangan di antara masyarakat. Mengapa penolakan ini dapat dijustifikasi? Ketika kita sudah berpuluhan tahun hidup dengan sikap sosial yang sangat tinggi, lalu seketika ada narasi-narasi yang berlebihan yang mendorong orang untuk hidup mandiri dan individualisme. Tetapi kami sadari Dewan Juri yang terhormat, Mungkin banyak publik yang atau sebagian dari masyarakat ingin mengikuti sifat-sifat individualisme dan mandiri itu. Tetapi kami rasa hal itu tidak dapat berjalan dengan jangka lama. Karena di dalam negeri berkembang, rasa ketergantungan terhadap sesama atau terhadap kelompoknya itu masih sangat tinggi dan sulit untuk kita pungkiri atau kita hindari. Dalam konteks untuk memajukan derajat masyarakat di negara berkembang, dengan narasi ini dianggap tidak tepat karena hal itu hanya berlaku untuk pihak-pihak tertentu. Bisa kita katakan seperti pihak-pihak golongan atas. Lalu juga di dalam negeri berkembang masih banyak tantangan-tantangan yang harus kita hadapi bersama, seperti kemiskinan dan kelaparan. Sehingga dengan ada sifat individualis dan mandiri membuat orang untuk enggan untuk saling membantu dan bekerja sama dengan orang-orang atau dengan masyarakat-masyarakat sekitarnya. Mekanisme kami untuk mengatasi masalah ini yaitu dengan meningkatkan nilai-nilai sosial yang sesuai dengan budaya-budaya seperti gotong royong dan kerjasama. Sehingga pada akhirnya dengan ada sifat-sifat gotong royong dan kerjasama yang tertanam pada diri manusia yang berada di negara berkembang ini, hal ini bisa membuat orang lebih ingin atau lebih senang untuk bekerja sama untuk mencapai tujuan bersama yang pada nantinya juga akan menaikkan kesejahteraan mereka bersama. Lalu argumen kami yang kedua, dorongan narasi gotong royong jauh lebih tepat kita terapkan dibandingkan individualisme dan mandiri. Tim oposisi pasti mengatakan bahwa sikap mandiri itu kan bagus untuk setiap individu. Kami paham. Tetapi dalam konteksnya di negara berkembang, sifat itu amat tidak tepat untuk kita terapkan. Karena justru sifat itu bisa membuat mereka rentan terhadap kesulitan masalah pribadi mereka.
Karena ketika ada sifat individualisme yang berlebihan atau sifat individualisme yang tertanam pada setiap individu itu membuat mereka lebih enggan, lebih gengsi atau lebih tidak mau untuk meminta bantuan kepada orang lain. Meskipun mereka dalam kondisi yang tidak mampu untuk mengatasi masalah itu. Tetapi karena adanya sifat individualisme yang cukup tinggi yang tertanam pada setiap individu itu membuat mereka tidak mau untuk meminta bantuan kepada orang lain sehingga mereka tetap terkurung dalam masalah pribadi mereka sendiri. Akhir kata Dewan Juri yang terhormat, kami dapat mengatakan bahwa saja dengan jelas kami sangat menyesali adanya narasi-narasi yang berlebihan dengan yang berkaitan tentang sifat-sifat mandiri dan individualisme ini jika kita terapkan dalam negara berkembang dengan alasan yang sudah saya paparkan dan saya katakan sebelumnya. Akhir kata, terima kasih Dewan Juri yang terhormat. Saya bangga menjadi tim proposisi.